ketemu kembali ya. Kita akan melanjutkan materi tentang ASG. Kemarin sudah belajar tentang transformasi Fourier ya? Sudah belum? Sudah? Sudah. Jangan sampai ada yang bilang belum. Wah, ini kalau belum nih bahaya ini. Karena kita akan membicarakan lanjutan dari transformasi Fourier. Jika ada yang mungkin gini aja ya, jika ada mungkin yang belum terlalu paham, karena ini salah satu materi kunci sebetulnya dalam pengolahan data sinyal geofisika ya. Mau sinyal geofisika apapun sebetulnya akan bisa dilakukan transformasi Fourier ya. Dan bukan hanya geofisika, kalian nanti terjun ke dunia yang lain juga akan ketemu dengan bidang-bidang yang seperti ini ya. Pengolahan sinyal lah, pengolahan data ya. Kalau kita berbicara tentang data, itu akan selalu erat kaitannya dengan transfer ini. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke namanya short time. Jadi ini ada kalau biasanya transmisi volley kan semua timenya kita ambil ya. Misalnya kita ngukur 1 jam atau ngukur 10 jam, semuanya itu ditransformasi bersamaan. Nah, kalau short time ini kita hanya mengambil apa ya, mengambil beberapa. Jadi kita bagi-bagi ya apa namanya time window-nya sehingga nanti kita bisa transformasinya lebih cepat juga ya. Dan kita bisa punya akurasi yang lebih baik dari segi waktu dan time-nya nanti waktu atau time gitu ya. Nah, short time for jadi dari katanya saja short time berarti kita mengambil waktu yang lebih pendek. Kalau awalnya tadi misalnya waktunya itu adalah sejam gitu ya, misalnya. eh, Kemudian kita akan bagi-bagi. Jadi 1 jam misalnya kita bagi eh, per 10 menit misalnya gitu ya. Oke. Sebentar, kayaknya sih ada yang mau bertanya ya. Silakan siapa nih? Ada Yeni, ada yang mau ditanyakan Yeni? Yeni, oke. Nggak ada ya? Maaf Pak, tadi kepencet. Oh, kepencet. Oke, siapa tahu ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Oke, ya. Nah, jadi short time ini kita membagi-bagi waktunya ya. Jadi dari 1 jam tadi kita bagi misalnya 10 menit tuh, kemudian kita transformasi Fourier. Seperti itu sebenarnya konsepnya. Nah, kalau yang transformasi umumnya yang kita ketahui ya seperti ini nih. Jadi time domain sinyalnya misalnya ada 10 jam misalnya atau 10 menit, semuanya tuh kita ambil dan kita transformasi Fourier. Kemudian kita akan mendapatkan anis frekuensinya berdasarkan ya ini frekuensi kemudian ini adalah amplitude-nya. Jadi time time amplitude yang kita sorry frekuensi amplitude yang kita punya di sini. Jadi ada frekuensi sinyalnya, kemudian ada amplitude-nya. Nah, apa kelemahan dari ini sebetulnya adalah eh, ini ya kalau ini persamaannya kemarin ya. Ini cuma memperlihatkan kembali. Oke, maaf, kembali lagi. Oke, jadi ini persamaannya kemarin ya untuk yang transmisi Fourier. Jadi kita bisa mengubah dari time domain menjadi frekuensi domain, dari spasial domain menjadi bilangan gelombang domain gitu ya. Jadi itu yang kita bisa rubah. Atau kita bisa rubah jadi inversi dari frekuensi menjadi time kembali ataupun dari yang bilangan gelombang menjadi kembali ke dalam spasial ya. Jadi itu ada persamaan. Jadi persamaan ini adalah persamaan eh, transformasi Fourier dan juga inverse transformasi Fourier-nya ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan nanti? Jadi di dalam short time Fourier transform kita akan membagi-bagi waktunya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Misalnya nih kita mau mengambil waktunya itu per misalnya kita bagi ya per 10 menit berarti kita punya kalau misalnya 1 jam berarti kita punya berapa data tuh jadinya berapa short time for its transform berapa ada yang tahu nggak kira-kira atau saya sambil tanya-tanya deh ya kan oke menurut Anissa berapa STFT kita punya ketika kita mengukur 1 jam terus kita bagi menjadi 10 menit. Eh dari ini dulu deh ketua kelasnya dulu ya Muhammad Fadila berapa FT.
Gimana Muhammad Fadilah? Oke. Itu kelasnya responding. Oke. Dima, bagaimana Dima? Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar, Oke. terdengar. Terdengar ya. Oke. Eca kalau gitu yang dengar aja yang saya tanya ya. Kira-kira jadi berapa STFT kita punya, Eca? Tinggal dibagi aja tuh. 1 jam kan 6 60. Bang. Ya dibagi jadi 6 6. Bang. Oke, 6. Segmen Bang. Oke, siap promo. Oke, sip. Ya, oke. Jadi kita bagi menjadi 6. Jadi intinya seperti itu. Jadi sesimpel itu sebetulnya mata kuliah kita hari ini. Jadi setelah itu apa yang dilakukan? Ya kita bagi windownya, kemudian kita lakukan translasi Fourier. Udah. Nah, jadi kita punya namanya central frekuensinya. Jadi di sini kalau misalnya tadi yang ada berapa tuh? Ada dibagi 10 ya, berarti central frekuensinya di 10, kemudian ada 20, 30, 40, 50 dan sebagainya. Sehingga kita nanti punya pembagiannya ya. Nah, oke, sehingga kita punya kita FFT kan lagi tuh ya. Jadi yang kita bagi tadi, kita ambil tuh yang cuma 10 menit dari 1 jam, kemudian kita FFT kan udah dapat lah frekuensi dan juga amplitudonya. Ya, jadi kita tahu ini ada frekuensi pada time ini sekian. Nah, sehingga dari sini kita ubah menjadi formatnya itu menjadi time frekuensi. Ya, jadi di sini ada frekuensi, ini ada time-nya tetap. Jadi pada time 20 misalnya ya, di central time 20 kita punya frekuensinya atau ini disebut biasanya dengan spektrogram ya. Oke, bisa di-follow nggak sampai di sini? Bisa diikuti? Bisa, Bang. Bisa, oke. Bisa, Bang. Ya. Nah, setelah itu yang bedanya dengan FFT. Kalau FFT tadi FFT aja ya, kita hanya mendapatkan ini amplitude frekuensi. Nah, di SSSTFT ini dan yang lainnya juga nanti kita akan bahas, kita akan mendapatkan time berdasarkan frekuensi. Artinya, resolusi frekuensinya di sini akan lebih baik. Resolusi time-nya juga ada. Kalau di apa FFT biasa kita tidak punya itu ya. Artinya kita hanya melihat frekuensi semuanya. Kita tidak mengetahui pada time berapa frekuensinya sekian. Nah, di STFT ini kita bisa bagi. Oke. Nah, sehingga nanti ketika kita ambil juga sementara frekuensi yang lain, misalnya gitu, oh sorry, time yang lain kita lakukan sehingga nanti kita punya spesifik lagi di sini ya. Ada 20, 40, oh, ternyata frekuensi dominannya itu beda ya di time ke 20 dan 40 ya, dan seterusnya. Nah, dan di sini kita punya namanya window length. Window length ini adalah besarnya window. Kalau di sini kita punya dari 20 ke 30, 20 sentralnya ya berarti kita punya width-nya di sini sekitar atau lebar windownya yaitu sekitar bukan lagi sekitar ya. Ini 20 20 menit gitu ya. Nah, sehingga kita nanti punya namanya window length. Kemudian kita punya fungsi time-nya tentunya sehingga nanti ini kita time yang ada di sini itu adalah fungsi time window dengan fungsi time dari yang data yang kita punya sehingga nanti kita punya spektrogramnya seperti ini. Oke, sehingga persamaannya menjadi ada tambahan ya, yaitu window length-nya. Jadi sebenarnya penambahan di sini adalah penambahan window-nya saja ya. Eh, Waktu yang kita tambahkan di sini. Jadi ada time atas, kemudian kurang dengan apa length window-nya kita dapatlah berapa time yang kita peroleh sehingga kita masukkan nanti ke dalam persamaannya gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang ada 3 nih. Width analisis window-nya itu seperti apa, kemudian posisi analisisnya itu seperti apa, overlapping atau tidak, kemudian shape window. Jadi window-nya yang tadi itu kan kita belum ada shape-nya atau belum ada bentuknya. Sekarang kalau di sini di SFT itu kita punya nanti shape atau bentuknya gitu ya. Nanti coba kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat ke shape atau bentuk window-nya. Nah, window yang umumnya yang banyak kita ketahui yaitu cuma persegi aja seperti ini ya. Jadi kita buat window persegi sehingga kalau kita simulasikan kira-kira ya cuma segini nih. Jadi pada time awal ini yang pertama
kita buat window persegi, kita dapat sinyalnya seperti ini. Jadi sinyal ini yang kita analisis saja. Jadi eh, ya seperti ini ya. Jadi ada batasannya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita analisis nanti ya kita anggap bahwa kalau windownya sama ya kira-kira akan seperti ini sinyal yang kita akan analisis. Nah, sementara kalau kita jadi kita punya frekuensinya sekian ya. Jadi di sini ada dua frekuensi dominan yang ada. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan ke masuk ke window kedua ya. Window kedua ini ternyata ya sinyalnya kan berbeda ya antara Windows 1 dan Windows 2 sehingga kita punya sinyal sinyal window window kedua kira-kira seperti ini. Dan kita lihat di sini ternyata terdapat perubahan sentral frekuensi yang ada gitu ya. Coba diperhatikan jadi ini Windows 1 dan ini Windows 2 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita punya specific time, specific frekuensi yang ada ya. Nah, selanjutnya kita ada namanya waiting atau ini sampel window-nya tadi ya. Nah, di dalam sampel window kan kita punya nih Windows 1 kira-kira segini sehingga nanti kita punya apa namanya time sampelnya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada namanya waiting sample ya di mana di sini ada garis yang menghubungkan ya antara satu window dengan sorry, satu sinyal dengan sinyal lainnya. Nah, window shape yang lain itu ada bentuk segitiga. Nah, bentuk segitiga ini ya kira-kira seperti ini. Dan nilai yang di atasnya ini kemudian nanti akan di flip gitu atau di istilahnya sih di ini ya dicerminkan lah istilahnya ya. Kalau dicerminkan berarti dia akan menjadi turun ke bawah nanti. Sehingga sinyalnya akan menjadi yang awalnya seperti ini ketika kita pakai window segitiga dia akan berubah menjadi shape seperti ini ya. Nah, itu untuk yang Windows segitiga, kemudian window-window yang lainnya juga ada banyak ya. Ada shape yang lain, ada misalnya triangular ini yang triangular window tadi, kemudian ada Gaussian window. Gaussian window tuh yang seperti ini ya, Gaussian ya. Ini dengan nilai apa namanya? Nilainya ada 7 ya. Ini bisa berubah-berubah lebarnya. Ini windownya ya. Lebar windownya bisa berbeda-beda. Ini hunting window. Kemudian ada, sorry, hun window. Kemudian humming window. Humming window ini punya anol. Anolnya ini jadi ini bisa berubah. Jadi kalau perhatikan di sini 0,5. Berarti anolnya ini amplitude awalnya ya di windownya ini adalah 0,5 sekian ya. Ini pun bisa dirubah-rubah. Bisa lebih misalnya kita kasih 3. Oke, berarti mulai dari sini nanti fungsi fungsi window-nya gitu ya. Nah, ada juga yang namanya flat top window. Flat top window ini kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kenapa ini penting? Nanti di akhir perkuliahan ini ya, jadi di perkuliahan nanti akan diberikan kalian akan diberikan tugas untuk melakukan misalnya membandingkan antara Windows 1 dengan yang lainnya secara langsung. Jadi biar langsung praktikal gitu ya, enggak hanya teoritis saja nanti bisa apa namanya bisa kalian kaji gitu istilahnya ya. Bisa di apa namanya? Sebentar, ini kenapa slide saya masih terlihat kan? Slide saya masih terlihat nggak kira-kira? Di saya Oke, oke. Ini dari tadi ya? Baru aja, Pak. Baru aja, oke. Kenapa ya? Sebentar. Makanya saya curiganya sih keluar ya. Kalau sekarang udah bisa terlihat lagi, udah Bapak. oke baik. Nah, di sini kita lihat ya ada window yang berbeda-beda dan window yang berbeda-beda ini memberikan respon juga yang berbeda-beda. Kita coba lihat ya. Nah, ini adalah window tadi ada yang flat ya. Ini yang kita punya tadi ya rektangular yang persegi, kemudian ada yang segitiga yang warna biru ini. Kemudian ada yang Hanning, ada yang ini ada yang lain juga, ada Bartet banyak banget ya, Blackman, ada Kaiser, Gaussian, flat top ya. Ini yang flat top yang terakhir yang ini. Nah, ini adalah fungsi windownya dalam time domain. Nah, ketika kita transformasi ke dalam bentuk frekuensi domain, maka kita lihat nih, ternyata windownya tadi agak sedikit berbeda ya responnya. Jadi kita lihat kalau misalnya yang eh, flat top, flat top ini lebih cenderung sensitif terhadap frekuensi yang lebih rendah gitu ya. Kalau yang
Misalnya yang rektangular ini dia yang paling wide, jadi bisa mengcover lebih banyak frekuensi. Nah, kembali lagi tergantung purpose-nya nanti mau seperti apa atau tujuan kita seperti apa. Apakah kita mau lebih melihat ke frekuensi yang lebih rendah atau lebih spesifik frekuensinya atau seperti apa. Itu tergantung nanti dari tujuan kita gitu ya dalam menganalisis sinyalnya. Oke, nah ini yang paling penting, window width-nya. Jadi lebar window dan ada juga nanti resolusi frekuensinya kita lihat ya. Jadi ada lebar window atau dikenal dengan L di sini ya. Eh, Lebar windownya ya tadi ada kalau yang pertama ini misalnya ini 20 nih lebar windownya. Maka kita punya nanti lebarnya kan 20. Kemudian ada resolusi frekuensinya nih. Resolusi frekuensinya itu 2V, 2V dibagi dengan 20 ya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari window yang lebih lebar? Yang pertama adalah kita eh, bisa memiliki eh, frekuensi spektrogram yang lebih lebih sempit ya gitu ya. Dan tentu di sini kita bisa mendapatkan poin DFT atau eh, data yang lebih banyak ya tentunya. Kemudian frekuensi resolusinya lebih besar ya karena frekuensi resolusi ini kan sangat bergantung pada lebar window tadi ya. Jadi artinya frekuensinya banyak yang bisa lebih banyak di cover. Kemudian ya more thing can happen artinya apa lebar ketika lebar windownya lebih banyak lebih lebar berarti segala sesuatunya masih banyak yang kita bisa cover tadi ya karena frekuensi yang kita tampung lebih banyak. Kemudian ya ini dia yang menjadi kekurangannya. Secara presisi time-nya akan kurang bagus. Artinya kita tidak bisa menentukan nih ketika lebar windownya lebih lebar maka posisi frekuensi tertentu yang kita analisis misalnya nih frekuensi 20 Hz kita tidak bisa menentukan apakah datangnya di 30 apakah pas di 20 ataukah apa di 25 kita nggak tahu. Nah, itu kelemahan dari long window-nya. Nah, ada juga namanya nanti short window. Nah, wideband spektrogramnya. Jadi, oke kita lihat di sini band spektrogramnya akan lebih lebar. Kemudian eh, banyak time slice-nya. Nah ini juga. Jadi karena length-nya lebih lebih window-nya lebih singkat, maka akan banyak time slice yang kita dapatkan. Maka tentunya kita akan memiliki presisi dalam segi waktu yang lebih baik ya. Nah, kemudian location. Nah, ini tadi yang lebih presisi lokasinya, artinya time yang pada misalnya 20 menit, 25 misalnya gitu ya. 20 menit, 30 menit. Jadi kita lebih presisi dari segi time ya. Eh, Kemudian kelebihannya lagi karena hanya beberapa poin DFT saja atau transformasi Fourier-nya lebih kecil ya, datanya lebih sedikit. Kemudian kelemahannya adalah ya ini tentu karena window-nya lebih sempit, maka resolusi frekuensinya tentunya harusnya lebih kecil juga gitu ya. Nah, oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Paham nggak nih? Coba saya evaluasi dulu nih. Aisyah paham nggak kira-kira Aisyah? Kalau Eca bisa dipahami nggak Eca? Sejauh ini masih bisa sih. Nah, ya, oke. Baik kita lanjut ya. Nah, jadi ini tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian, nah di dalam ketidakpastian prinsip ini ya ada time resolusi atau resolusi waktu yang kita punya ya. Jadi time resolusinya atau resolusi waktunya itu bergantung pada delta T-nya. Semakin besar delta T-nya atau L-nya tadi, maka resolusi waktunya akan semakin kecil gitu ya. Oke, karena ya resolusi waktunya akan lebih kecil. Kemudian frekuensinya kebalikannya. Kalau frekuensinya lebih time time window-nya lebih lebar gitu ya, frekuensi resolusinya lebih kecil ya.
dan di sini maka lebih resolusi frekuensinya akan lebih kecil ya karena pembaginya di sini akan lebih lebar. Nah, sementara kalau kita ambil kesimpulan dari keduanya ini bahwa nilai dari delta T atau time resolusi dikali dengan frekuensi resolusinya itu sama dengan nilainya sama dengan 2V. Yang artinya apa? Kita akan implementasikan ketika kita memiliki misalnya data yang sinyalnya seperti ini nih. Jadi ini tidak beraturan ya. Dalam waktu 5 detik, setiap 15 detik ya, ya sekitar bukan 5 detik ya, setiap hampir 7 sampai 5 detik terjadi perubahan apa namanya sinyal di sini. Artinya apa? Kalau kita lihat dari datanya ini terdapat sepertinya ada frekuensi-frekuensi tertentu yang muncul di setiap detiknya sehingga tidak sama dalam rentang waktu yang ada gitu ya. Maka kita gunakan STFT. Kalau kita gunakan FFT di sini, maka semuanya akan ya sama aja gitu ya. Jadi kita cuma dapat frekuensinya saja. Kita nggak tahu kapan muncul frekuensi tertentu. Nah, STFT kelebihannya di sana. Nah, sehingga ketika kita pakai STFT, kira-kira kita dapat gambarannya seperti ini. Ini ada yang di sini adalah time, kemudian yang ke atas ini adalah frekuensinya. Sehingga kita bisa lihat bahwa setiap waktunya ternyata ada frekuensi, oke sorry, ini ya ini frekuensinya sih ya. Ini frekuensi, kemudian ini adalah time-nya. Sehingga kita lihat bahwa setiap waktunya terdapat frekuensi yang berbeda-beda. Nah, yang apa namanya, yang warnanya ini merah, biru dan sebagainya ini adalah amplitudo frekuensinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini setiap waktunya terdapat frekuensi yang berbeda-beda ya. Adapun dari segi amplitudenya pun terdapat perbedaan dari setiap waktunya. Nah, inilah kegunaan dari apa namanya STFT ya. Nah, di sini kita menggunakan Gaussian window dengan lebar window 32 ya. Jadi 32 second ya di sini. Sebentar 32 nanosecond harusnya ya. 0,32 harusnya di sini. 0,32 nanosecond. Lebih kecil ya. Ya. Sehingga kita lihat di sini resolusinya. Nah, kalau kita perhatikan ya, nah di sini mungkin yang paling dominan. Di sini kita lihat terdapat frekuensi sekitar 50 Hz ya. Nah, biasanya frekuensi 50 Hz ini berasal dari kalau di Indonesia sendiri itu berasal biasanya dari power line atau apa kabel listrik gitu ya. Dan biasanya ini amplitudenya memang sangat dominan ya. Sehingga kita lihat di time ini ternyata dipengaruhi oleh listrik gitu ya. Ataupun yang lain kita menggunakan apa namanya lebar window yang lebih lebar gitu ya. Window yang lebih lebar dan di sini kita melihat bahwa dengan window yang lebih lebar ya kita memiliki resolusi frekuensi yang lebih baik ya, di mana di sini kita lebih banyak melihat frekuensi yang ada ya. Jadi frekuensinya semakin baik kita lihat. Oke, dan eh, di sini ya tentunya resolusi waktunya akan lebih rendah ya. Jadi kita lebih melihat ini frekuensinya sangat dominan kita lihat ya yang 50 Hz tadi. Oke, jadi ya apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Jadi kita bisa melihat time resolusi yang tentunya berkebalikan dari nilai eh, resolusi frekuensinya gitu ya. Dan ini adalah persamaannya. Oke, sampai di sini bisa diikutin nggak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, baik kalau nggak ada ditanyakan, saya lanjut ya. Yang terakhir sekali nih, karena kelas kita mungkin sampai jam ini aja ya, karena saya ada kegiatan sebetulnya, cuma saya agak postpone tadi. Eh, yang berikutnya adalah window positionnya. Jadi posisi windownya ini bisa berurutan kayak tadi ya, seperti ini. Jadi kita misalnya punya windownya tadi ada mulai dari 10 sampai 20 misalnya, 20 sampai 30 dan seterusnya ya. Itu bisa kita lakukan, tapi kita juga bisa membuat menjadi overlap. Artinya apa? Misalnya dari 10 sampai 20, 0 sampai 10 misalnya gitu ya. 0 sampai 10, kemudian kita ambil lagi nih.
yang pertengahannya misalnya dari 5 sampai 15 misalnya. Kemudian dari 10 sampai 20. Nah, itu bisa dilakukan sehingga terjadi posisi overlap di sini. Nah, sehingga kita analisis juga bisa akan lebih menguntungkan buat kita ya. Ini dengan jenis window yang berbeda ya kalau kita lihat. Jadi di sini terjadi overlapping ya. Jadi di sini ada overlap antara satu sinyal dengan yang lainnya. Nah, sehingga nanti ketika kita analisis kita akan mendapatkan tentunya nilai yang lebih akurat ya, karena kita memiliki overlapping. Jadi kalau yang tidak overlapping, artinya kalau kita lihat di sini ya tidak akan begitu akurat eh, yang kita peroleh. Overlapping akan jauh lebih akurat ya, dari segi time-nya tentunya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena untuk materinya sebenarnya ini cukup singkat sampai di sini sih. Hanya saja ini kayaknya sih ya, kalau saya lihat dari apa namanya, eh, ketika kita belajar sinyal, kayaknya untuk offline memang online memang agak sulit ya. Eh, tapi semoga aja bisa diikuti ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sejauh ini? Ada? Oke, kalau nggak ada, oke mungkin untuk pertemuan yang hari ini ya kita sudahi sampai di sini saja dulu. Waktunya ya sekitar 35 menit ya, lebih hanya singkat saja. Kenapa saya cepat? Karena ini saya harus ada kegiatan juga setelah ini. Mohon kiranya nanti ketua kelas ya Muhammad Fadilah, infokan ke saya ya waktu yang sudah didiskusikan sehingga nanti kita bisa cari waktu. Saya cari ruangannya ya untuk perkuliahan kita. Baik, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, yakin tidak ada yang bertanya ya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Silakan di-on-kan kembali kameranya. Saya screenshot sebagai bukti perkuliahan ya. Eh, dan saya harap sih kalian apa namanya ya, kuliah itu jangan asal ikut kelas saja gitu ya. Karena kan ilmunya nanti yang akan kalian gunakan ketika kalian kerja ya. Jika tidak, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu bertanya ya. Saya dengan senang hati akan menjawab apa yang ditanyakan. Kalau saya tahu ya, saya akan jawab pasti ya. Saya kasih solusinya. Kalau belum saya tahu jawabannya ya tentu saya akan